Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Wa qala aidan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus, jajaran pengurus dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara, jajaran pengurus Panti Muhammadiyah Wonosobo, serta seluruh santri-santriwati, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya kita semua masih dikumpulkan di taman-taman surganya Allah di dunia ini, yang mana ini merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Namun nikmat ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian hamba-hambanya yang menjadi pilihan dan orang-orang yang istimewa, dan semoga kita dipilih dan diistimewakan Allah di dunia sampai di akhirat yang selama-lamanya. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan di malam hari yang penuh berkah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah kemuliaan bulan Rajab beserta amaliyah yang ada di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menciptakan, mengatur, dan juga maha memiliki segalanya, sehingga Allah berhak untuk menciptakan dan memilih di antara ciptaannya tadi. Dan salah satu sunnatullah adalah Allah memilih melebihkan sebagian hambanya di antara hamba yang lainnya. Allah melebihkan di antara waktu-waktu yang ada, Allah melebihkan sebagian waktu yang ada. Allah melebihkan sebagian tempat dibanding tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Mekah Madinah sebagai tanah suci dibanding tanah-tanah yang lainnya yang ada di dunia ini. Allah memilih
multazam dan juga raudhah sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa, lebih mustajab dibanding tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih malam Lailatul Qadar lebih mulia dibanding 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah memilih hari Jumat lebih berkah, lebih mulia dibanding hari-hari yang lainnya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia dari sairul makhluqat, dari seluruh makhluknya, bahkan lebih dari para nabi, para rasul. Ini merupakan salah satu sunnatullah yang salah satunya ditegaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah memilih di antara ciptaannya tadi. Termasuk kita, ada yang Allah lebihkan dari segi akademis, ada yang Allah lebihkan dari segi jasmani, dari segi intelektual, dari segi finansial dan lain sebagainya. Akan tetapi semua kelebihan ini masih kalah penting dengan bagaimana kita memanfaatkan kelebihan yang telah Allah berikan. Kalau dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapakah di antara kita ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Maka mau kita jadi orang tua, orang muda, mau kita dilebihkan dengan jabatan kita, dilebihkan dengan harta kita, dilebihkan dengan ilmu kita, itu masih belum sebagai garis finish, namun garis finishnya bagaimana kita menjadi yang terbaik dalam kondisi kita tersebut. Ketika kita diberi jabatan, Allah mampukah kita menjadikan jabatan sebagai ahsanu amala kita? Kemana kita gunakan jabatan ini? Apakah untuk membantu agama Allah atau justru malah untuk menghalangi, merintangi syiar agama Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan masa muda, apakah masa muda ini untuk berjuang di jalan Allah atau justru malah untuk menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita diberi kelebihan harta, kemana harta kita bawa? Apakah harta kita bawa di jalan Allah atau justru hanya untuk foya-foya atau kita simpan, kemudian ketika mati kita tinggal sebagai warisan anak istri kita? Maka mari kita jadi yang terbaik di posisi kita masing-masing, ahsanu amala, karena itulah yang akan menjadi bekal yang terbaik untuk kita bawa setelah kehidupan yang sementara ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, termasuk di antara bulan-bulan ini Allah telah memilih bulan-bulan yang mulia, yang lebih mulia, lebih suci dibanding bulan yang lainnya, atau yang kita kenal sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Haram di sini bukan bulan yang dilarang, karena kalau dilarang tidak mungkin kita bisa menghindar dari bulan ini. Maksudnya adalah bulan yang mulia atau bulan yang suci, Masjidil Haram,
masjid yang suci atau masjid yang mulia. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya, yaitu di Lauhul Mahfuz, sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Apa 4 bulan yang mulia ini? Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa waktu ini dalam 1 tahun 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan, salasatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan 1 bulan yaitu bulan Rajab terpisah baina Jumadai wa Sya'ban, yang berada di antara 2 Jumadal Ula, Jumadal Akhir, dan juga bulan Sya'ban. Kemudian kembali ke poin yang pertama tadi, kita mau berada di bulan yang suci ataupun tidak, akan lebih penting ketika kita memfikirkan bagaimana kita ahsanu amala di bulan-bulan yang mulia ini. Bukan berarti di bulan yang lainnya kita tidak berbuat sesuatu yang mulia. Kita berbuat yang mulia, namun di bulan-bulan suci ini seharusnya kita lebih semangat, lebih meningkatkan ahsanu amala kita dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sebaliknya, kita lebih menjauhi dosa dan maksiat yang ada di bulan-bulan yang mulia ini dibanding bulan-bulan yang lainnya. Namun bukan berarti di bulan yang lainnya kita bermaksiat, karena peningkatan menjauhi maksiat di bulan yang mulia ini bukan sebagai pengkhususan khusus di bulan Muharram, khusus di bulan Rajab saja, tidak, namun sebagai penekanan lebih kita tinggalkan dibanding di bulan-bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena dalam Quran surah At-Taubah tadi ayat 36, lanjutannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Kok ada orang yang mendolimi dirinya sendiri? Ada. Ketika orang tersebut melakukan dosa atau maksiat, itulah bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Walaupun mungkin dia bisa bebas dari jerat hukum, dia bisa bebas dari sanksi dunia, namun sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melekatkan setiap dosa itu, ada pada dosa tersebut musibah bala di dunia maupun di akhirat ketika tidak ditaubati atau istighfari dengan segera. Contoh kita pacaran, memang tidak ketahuan, namun cepat atau lambat, sadar atau tidak, pasti musibah-musibah akan datang,
mungkin masalah-masalah yang tidak secara langsung akan datang menghampiri diri kita sendiri. Hal ini telah ditegaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asoba mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali diakibatkan dari ulah tangan kita sendiri. Artinya akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka kalau kita merasa hidup kita sulit, bahkan hutang melilit, kemudian masalah demi masalah selalu menghimpit, hidup tidak pernah tenang, padahal penuh dengan kemewahan atau kecukupan, maka ini sudah menjadi tanda-tanda besar kalau kita sedang banyak dosanya yang harus cepat kita istighfari atau taubati. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, innar rajula la yuhramur rizqa bidambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang akan terhalangi dari rizkinya akibat dari dosa yang telah dilakukannya. Maka kalau orang itu tidak berdosa, menjauhi dosa, atau selalu bertaubat dengan segera ketika berdosa, insya Allah hidupnya akan tentram, akan senang, bahagia. Segala masalah akan selalu mudah dipecahkan. Hubungan dengan manusia selalu baik, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan keluarga, apapun masalahnya tidak menjadi penghalang untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Inilah tanda seseorang jauh dari dosa atau jauh dari maksiat. Bahkan kelak di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya yang berdosa masuk ke dalam neraka, itu bukan bentuk kezaliman Allah terhadap hambanya tersebut, akan tetapi itu justru bentuk keadilan dan maha kebijaksanaan Allah terhadap hamba-hambanya. Karena sekali lagi yang memilih atau yang memaksa dirinya masuk ke dalam neraka tidak lain adalah dirinya sendiri ketika memilih untuk melakukan sebuah dosa. Hal ini ditegaskan pula dalam Quran surah Yunus ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seorang pun, sedikit pun, walakinnan nasa anfusahum yadlimun, akan tetapi manusialah yang telah mendolimi dirinya sendiri. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam terjerumus kepada tipu daya syaitan untuk memakan buah yang telah dilarang atau disebut dengan buah khuldi, maka doanya setelah itu adalah Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah, dzolamna, kita telah mendolimi, anfusana, diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni, wa tarhamna, dan tidak engkau kasihi, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Inilah pentingnya kita untuk beristighfar, bertaubat. Kalau ada orang yang bertaubat, beristighfar setelah melakukan dosa, itu sudah menjadi hal yang biasa. Namun kalau ada orang yang
tidak melakukan dosa tetap beristighfar, ini adalah orang yang luar biasa, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marratan." Demi Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Padahal dosa-dosa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dijamin ampunannya, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah Al-Fat ayat 2 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina nggih. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Beliau yang sudah dijamin ampunannya saja masih beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Kalau kita yang dosanya lebih banyak, belum dijamin ampunannya. Kalau jaminan yang kita miliki kan jaminan kesehatan, BPJS biasanya. Kalau jaminan ampunan dosa ada yang jual nopo asuransinya nopo mboten nggih? Tidak ada. Maka kita yang lebih banyak dan tidak memiliki jaminan, kira-kira istighfarnya lebih banyak atau lebih sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih banyak nggih, alhamdulillah, sholihah berarti niki. Maka seharusnya kita lebih banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mendirikan salat, ketika mengucapkan salam selesai salat, kalimat yang terucap pertama adalah napa? Istighfar, astaghfirullahal azim. Maka kita seharusnya seperti itu. Karena dengan kita terus beristighfar, dosa-dosa diampuni, hati menjadi bersih, hati menjadi lapang, sehingga setiap ada kebaikan kita langsung datang untuk mengerjakan kebaikan. Ketika ada kemaksiatan kita langsung menangis, menyesali. Inilah orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam menafsirkan Quran surah At-Taubah ayat 36 ini, mengapa kok kita harus lebih meningkatkan amal soleh dan lebih meninggalkan maksiat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan yang mulia, bulan yang suci. Karena melakukan kemaksiatan pada bulan tersebut akan lebih besar dosanya. Dan amalan soleh, amal baik yang dilakukan di dalamnya, pahalanya akan lebih besar. Kalau secara ilustrasi sederhananya, ketika kita melakukan dosa dalam masjid dengan dosa di luar masjid, tentu dosanya akan berbeda, walaupun amal yang dilakukan atau dosa yang dilakukan adalah perbuatannya sama. Karena ketika kita melakukan dosa di masjid, ya kita berdosa karena dosa tadi. Yang kedua, kita berdosa karena kita telah mengotori kesucian dari tempat tersebut. Maka ketika kita melakukan amalan buruk atau dosa maksiat di bulan-bulan yang suci ini,
Berarti dosanya dua. Dosa dari maksiatnya, yang kedua adalah dosa dari kita mengotori kesucian dari bulan-bulan haram ini. Sebaliknya setiap amal soleh kita harus tingkatkan. Yang kita mungkin sholat rawatibnya sering kita abaikan, kalau tidak dilihat oleh ustadz atau ustadzahnya tidak kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Sholat malam yang tadinya mungkin kita malas atau kita lebih memilih tidur, maka di bulan-bulan haram ini termasuk bulan Rajab ini kita harus tingkatkan. Karena di sisi lain para ulama telah menyebut bulan Rajab ini sebagai syahru Rajab, syahru zar'i. Bulan Rajab adalah bulan cocok tanam, bulan untuk menanam benih-benih kebaikan. Jadi kalau kita tidak memulai pada bulan ini, kita masih sama seperti bulan-bulan yang lainnya, maka jangan salah kalau kita tidak bisa memanen amal soleh pahala yang banyak di bulan panen nanti. Setelah bulan Rajab ada namanya bulan Sya'ban. Wa syahru Sya'ban syahdu syaqiz zar'i. Dan bulan Sya'ban disebut sebagai bulan untuk menyirami, memupuk, merawat benih amal soleh yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini agar semakin tumbuh, semakin besar, semakin berkembang. Dan kapan kita panen? Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan disebut sebagai bulan panennya orang-orang yang beriman. Maka jangan heran kalau kita menjumpai bulan Ramadan kok kita tidak bisa panen pahala sebagaimana sebagian kaum muslimin lainnya, karena kita tidak memulai menanam amal soleh tadi sejak bulan Rajab. Sebaliknya kalau kita sudah mulai menanam, membiasakan, yang tadinya jarang puasa sunnah, sekarang kita puasa Senin Kamis, ditambah lagi puasa Ayyamul Bid, kalau masih kurang kita tambah dengan puasa Daud contohnya. Maka ketika bulan Ramadan puasa tidak terasa berat, karena sudah terbiasa. Bangun malam juga tidak terasa berat karena kita sudah memulainya. Namun hadirin wal hadirat rahimakumullah, namanya menanam benih yang baik, yang unggul, pasti butuh media yang baik juga. Benih sebaik apapun kalau kita tanam di tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tidak subur, tentu benih ini tidak akan tumbuh dengan baik atau bahkan benih ini akan mati. Berarti kita juga sama. Amal soleh yang baik, yang unggul, bila tidak kita siapkan medianya dengan sebaik-baiknya, pasti amal ini akan layu kemudian mati. Medianya apa? Medianya terletak pada hati kita. Maka dengan kita memperbanyak istighfar tadi, segala penyakit hati akan hilang, segala kotoran hati akan hilang, sehingga amal soleh yang tumbuh akan semakin subur, semakin berkembang dengan maksimal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan membersihkan hati ini, atau beristighfar, bertaubat ini ada kaitannya dengan hikmah mengapa disebut dengan bulan haram atau bulan yang mulia, bulan suci ini. Menurut salah seorang ulama tafsir, dalam tafsir Zadul Masir, disebutkan ada
seorang ahli tafsir yang bernama Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la ini beliau menjelaskan setidaknya ada dua alasan utama kenapa disebut sebagai bulan yang mulia, bulan yang suci. Jadi bukan kata saya. Kalau kata saya mungkin boleh saja Bapak Ibu tidak percaya. Namun ini kata seorang ahli tafsir, beliau mengatakan yang pertama alasannya adalah karena di bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan dilarangnya peperangan, pertumpahan darah yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sekarang dalam keadaan tidak berperang, berarti sudah termasuk diam? Tidak. Namun spirit ini harus kita bawa, yaitu spirit menutup segala pintu peperangan, pintu permusuhan, pintu pertikaian di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kita ini orang yang bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, dan perbaikilah persaudaraan di antara kalian. La'allakum turhamun, ya. Wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita ini termasuk orang-orang yang dirahmati atau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam ini segala pintu yang mampu membuka celah permusuhan, pertikaian, Islam akan tutup dengan rapat-rapat. Contohnya apa? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, sering kita baca ini, yaitu ayat tentang tabayun. Di mana dalam Islam ini ketika kita mendengar kabar yang tidak baik, jangan langsung responsif, jangan langsung merespon dengan yang tidak baik juga. Namun apa? Fatabayyanu, bertabayunlah. Karena kalau dengan tabayun, segala pintu pertikaian tadi akan bisa diminimalisir atau bahkan ditutup. Pintu adu domba di antara sesama kita bisa ditutup dengan apa? Tabayun. Kemudian contoh yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 269. Nabi SAW bersabda, Ittaqu al-la'inaini, jauhilah dari dua perbuatan yang dilaknat. Apa itu dua perbuatan yang dilaknat yang dimaksud? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah orang yang membuang hajat di jalan umum. Kalau kita menemukan orang yang sedang berbuang hajat di jalan umum, kira-kira marah atau tidak? Pasti marah. Sehingga apa? Akan muncul pertikaian. Maka hal ini termasuk hal yang dilaknat agar kita jauhi, agar pintu pertikaian tadi tertutup rapat. Au fi dhillihim, atau kita buang hajat di tempat yang biasanya orang berteduh. Pasti kalau kita buang hajat di tempat yang berteduh akan dicari oleh banyak orang, akan dimarahi, akan mungkin dilimpari. Maka ditutup pintu celah ini dengan memasukkan perbuatan ini sebagai perbuatan yang terlaknat agar apa? Kita jauhi. Termasuk Islam memuji orang-orang yang menebar benih kasih sayang atau benih kebaikan, bukan sebaliknya benih permusuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku telah melihat seseorang yang mondar-mandir keluar masuk ke surga nggih. Saking mulianya bisa keluar masuk pindah surga nggih. Apakah karena amalan besar? Ternyata sebabnya adalah fi syajaratin qata'aha min dhuhrit thariq. Sebab orang ini bisa mondar-mandir karena dia memotong ranting yang menjulur ke jalan, hatta kanat tu'dhinnas, karena ranting ini mengganggu manusia yang melewati jalan tadi, maka rantingnya dipotong kemudian dibuang agar yang jalan bisa selamat dan tidak terganggu. Hanya karena memotong ranting saja bisa mendapat kemuliaan. Karena apa? Memotong ranting manfaatnya besar. Selain untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk apa? Manusia yang banyak. Contoh yang lain, hal yang bermanfaat bagi orang banyak adalah zahabal mufarritun. Suatu ketika Nabi SAW sedang zahabal muftirun, sedang berjalanan bersama para sahabat yang sedang berpuasa. Sebagian ada yang membatalkan puasa, sebagian ada yang tetap melanjutkan puasanya. Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang berpuasa, namun beliau memuji orang yang membatalkan. Kenapa? Karena orang yang membatalkan puasa ini, dengan batalnya puasa dia akan bisa mendapatkan tenaga lebih banyak dan dia bisa berjuang di jalan Allah lebih banyak, sehingga ketika menang maka manfaatnya untuk dirinya dan kaum muslimin. Berbeda dengan puasa, di mana puasa ini manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa saja. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Islam selalu dianjurkan sesuatu yang baik, apalagi menebar kebaikan, sehingga menutup pintu-pintu pertikaian, mendapatkan kemuliaan yang lebih. Contoh Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhlak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40. Kalau yang pertama tadi surah Asy-Syura ayat 30, sekarang Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Artinya kalau kita misalnya dicubit, maka kita boleh nyubit, namun nyubitnya harus sama rasanya, sakitnya juga sama. Namun biasanya kalau kita balas, biasanya lebih keras atau biasanya lebih keras. Maka Islam memberi opsi yang selanjutnya, tidak dengan membalas. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, barang siapa memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya Islam. Sehingga Nabi SAW juga bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu dikatakan muslim bila muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan juga tangannya. Karena kejahatan tangan dan lisan itu akan membuka pintu permusuhan. Kalau sudah bermusuhan dua orang, pasti dia akan membawa orang ketiga, keempat dan selanjutnya. Termasuk mengapa kok ada hukuman kisos, yang bunuh harus dibunuh contohnya. Karena untuk menutup betapa mudahnya orang membunuh, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, hampir setiap hari ada selalu berita pembunuhan, wal iyadu billah.
Maka spirit bulan haram ini, bulan Rajab salah satunya yaitu spirit untuk meninggalkan atau menutup segala pintu permusuhan, pertikaian. Karena dosanya, apa ancamannya juga tidak ringan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2565. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnan wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Isnin, hari Senin dan juga hari Kamis. Fayufaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dan akan diampuni pada hari Senin, hari Kamis, ketika pintu-pintu surga dibuka, setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang memiliki antara dirinya dan saudaranya syahna. Syahna itu artinya adalah pertikaian atau permusuhan. Fayuqal anziru hadaini hatta yastoliha. Jangan diampuni dulu, tunggu sampai mereka itu berdamai atau mereka saling berbaikan lagi. Maka kelihatannya remeh, kita tidak mau nyapa teman kita, kita tidak mau memandang teman kita, yang mana diakibatkan karena mungkin hati kita merasa sakit, karena merasa jengkel. Lebih baik kita maafkan, karena diancam dengan bisa-bisa dosa kita tidak diampuni, wal iyadzubillah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga sama, salasatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 golongan yang pahala sholatnya tidak akan diangkat meski 1 jengkal dari kepala, dari kepalanya, artinya sia-sia sholatnya. Siapa 3 golongan tadi? Yang pertama, rojulun amma qauman fahum lahu karihun, yaitu seseorang yang menjadi imam, ketika jadi imam tidak disukai oleh makmumnya, atau dia menjadi imam tidak diridhoi, mungkin karena dia bukan imamnya, atau mungkin karena dia bukan orang setempat, tidak diberi izin malah jadi imam. Yang kedua siapa? Wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang bermalam, ketika itu suaminya marah kepadanya karena suatu hal. Namun kalau yang di sini insyaallah suaminya tidak pernah marah, ibu-ibu, selalu senyum suaminya. Yang ketiga siapa? Wa akhawani mutasorimani, yang tidak diangkat pahala sholatnya. Yang ketiga adalah 2 orang yang sedang bermusuhan, wal iyadzubillah. Maka jadilah orang yang selalu memaafkan, selalu lapang dada, terutama spirit dari bulan haram itu menutup dari pintu-pintu pertikaian, permusuhan, apalagi sampai menumpahkan darah, wal iyadzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, Abu Ya'la menjelaskan kenapa disebut sebagai bulan yang mulia selain spirit dari tidak adanya pertumpahan darah, permusuhan. Yang kedua adalah karena setiap amal soleh dilipat gandakan dan setiap dosa dibesarkan.
Maka dengan spirit itu yang harus kita bawa untuk selalu meningkatkan amal soleh kita dan menjauhi segala kemaksiatan. Seorang ulama ada yang pernah berkata, innallaha khobba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 hal dalam 3 perkara. Apa yang Allah sembunyikan dan di mana Allah sembunyikan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam amal soleh, sehingga kita tidak pernah tahu amal soleh mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Sehingga kita tidak bisa sombong, tidak bisa ujub, tidak bisa takabur dengan amal soleh kita, walaupun kita mungkin sudah haji, walaupun kita mungkin sudah bangun masjid, walaupun kita mungkin sudah jadi Pak Kiai, walaupun kita mungkin sudah hafidul Quran dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Termasuk kita tidak pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun, walaupun mungkin hanya berjumpa dengan saudara kita dengan wajah senyum atau wajah yang berseri-seri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian remehkan sekecil apapun perbuatan baik, walau antalqa akhaka, walaupun hanya berjumpa dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri, berseri senyum. Senyum itu minimal 1 senti. Kalau masih setengah senti berarti sinis niku senyumnya. Nah, apalagi yang nggak mau senyum ini, kok mbak nggak senyum yang depan nih. Nah, maka kelihatannya remeh, ya. Tidak ada yang memuji kita bertemu dengan teman kita dengan wajah senyum. Bahkan kadangkala kita dikata-katain, wah sokap sok akrab nih. Pernah atau tidak kita temu sok akrab nih? Ya nggak apa-apa, selama yang putra dengan yang putra. Kalau yang putra senyum dengan yang putri, yaitu ada udang di balik bakwan. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu amalan apa yang bisa kita yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Kita tidak pernah tahu maksiat mana yang mendatangkan murkanya Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, walaupun hanya ngerasani. Dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian berprasangka. Fa inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian besar dari prasangka itu adalah apa? Dosa. Ngerasani saja tidak boleh, terlintas hal yang buruk di dalam hati kita saja tidak boleh, apalagi sampai terucap atau terlaksanakan. Maka inilah indahnya Islam, menutup segala pintu-pintu keburukan. Maka nggak boleh kita meremehkan, wah paling cuma ghibah, wah paling cuma pakai sendalnya orang lain, wah paling cuma pakai sikat giginya orang lain. Ada atau tidak? Masa sikat gigi orang lain masih dipakai, itu kan bagaimana? Maka tidak boleh kita meremehkan, bisa jadi itu yang mendatangkan murkanya Allah. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan berkah dalam makanan, sehingga kita tidak boleh membuang makanan. Kalau kita tidak habis, ya ambilnya secukupnya, karena boleh jadi makanan yang kita buang atau yang kita sisakan tadi malah yang ada berkahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, pembahasan terakhir adalah amalan apa yang ada di bulan Rajab, yang pada intinya menurut
Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih, bulan Rajab bulan yang mulia nggih, akan tetapi tidak ada keutamaan khusus. Kalau keutamaan secara umum sebagai bulan yang suci, bulan yang mulia ada nggih. Akan tetapi sebagai keutamaan khusus dan juga ada sholat khusus, ada puasa khusus, itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya kalau enggak dhaifah ya maudhu'ah nggih. Dhaifah artinya hadisnya dhaif, lemah nggih. Maudhu'ah hadisnya itu apa? Palsu nggih. Maka kalau ada amalan khusus, contohnya ada sholat raghaib ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar sholat raghaib, yaitu sholat 12 rakaat di antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wah, berarti sekarang sudah malam Jumat keberapa? Kedua ya, sudah terlewat berarti ya. Itu ternyata hadisnya nopo? Bukan hanya dhaif namun maudhu'ah, palsu. Ada juga hadis tentang inna syahrul Rajab syahru azim. Sesungguhnya bulan Rajab bulan yang mulia, bulan yang agung. Man shoma minhu yauman kataballahu lahu shauma alfi sanatin. Barang siapa yang puasa di dalam bulan Rajab satu hari saja, Allah akan tulis seperti pahala puasa selama 1000 tahun. Masya Allah. Puasa nggak tadi kalian? Hah? Puasa ya. Berarti dapat pahala selama puasa 1000 tahun. Senang atau tidak? Namun hadisnya palsu. Jadi nggak apa-apa, tetap dapat pahala puasanya insya Allah. Nah itu. Dan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad sabaqani ila jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Haram. Dan pernyataan ini sudah dinyatakan oleh ulama sebelumku yang bernama Abu Ismail Al-Haram. Jadi istilahnya sudah dinyatakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama bersyukur, bersyukur karena kita masih diperjumpakan dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Rajab. Karena dengan bersyukur ini Allah akan menambahkan kenikmatan kita. Mungkin sekarang bulan Rajab, karena kita bersyukur kita nanti diperjumpakan dengan bulan yang mulia lagi, yaitu bulan Ramadan contohnya. Bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa kesyukuran yang paling tinggi adalah ketika menggunakan nikmat tadi untuk apa? Beramal soleh. Maka kita tingkatkan yang pertama apa? Puasa sunnahnya. Namun bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah uzur, gak perlu dipaksakan. Karena nanti kalau memaksakan puasa sunnah sedangkan kondisi tubuh tidak memungkinkan, nanti malah jadi sakit. Kalau sakit nanti malah ibadah lainnya tidak maksimal. Baik, selanjutnya adalah sholat malam tanpa mengkhususkan. Jadi kita sholat malam sebagaimana sholat malam yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja perlu kita tingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Kalau kemarin kita mungkin sudah sholat 2 rakaat setiap malam, nah, mungkin malam-malam ini kita tingkatkan 2 rakaat plus 1 witir. Meningkat napa mboten? Meningkat. Namun hanya satu rakaat. Selanjutnya bersedekah tanpa mengkhususkan. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak berzikir, beristighfar dan membaca Al-Qur'an. Baik, karena waktu sudah habis nih, Sudah atau masih mau lanjut lagi nih anak-anak? Sudah awal.
Sudah kompak jawabannya, berarti saya cukupkan saja. Namun izinkan kami simpulkan. Yang kita simpulkan yang pertama, bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita atau pada suatu bulan, yang lebih penting bagaimana kita menjadikannya sebagai ahsanu amala, ya. Bukan kita lalai dengan kelebihan tersebut. Yang kedua, spirit yang harus kita bawa dari bulan haram ini, ya. Yang pertama, spirit menutup segala pintu permusuhan, pertikaian. Lebih baik ngalah, karena ngalah bukan berarti nopo kalah. Yang kedua, spirit meningkatkan amal soleh, ya, meningkatkan amal soleh dan menjauhi segala dosa, ya. Bukan hanya di bulan haram, namun bulan haram sebagai bulan latihan, bulan pengecasan untuk meningkatkan spirit tadi. Saya kira itu dari awal sampai akhir. Apabila ada kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.